Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, selamat bertemu lagi dengan vlog saya kali ini. Saya sekarang lagi berada di Masjid Muhammad Cengho, Pandaan Pasuruan ya teman-teman. Ini adalah masjid yang bentuknya seperti model Cina ya teman-teman. Soalnya ini didirikan dulu oleh Muhammad Cengho. Oke, seperti apa kondisinya? Jom kita lihat bersama-sama. Oke. Dan selain jalan-jalan atau wisata religi saya di Masjid Muhammad Cengho, Pandaan Pasuruan, saya juga sekalian berkunjung ke Masjid Ridho Ilahi yang berada di Nganjuk, yang mana Masjid Ridho Ilahi merupakan cabang dari Pondok Lirboyo Kediri, yang mana Pondok Lirboyo Kediri membuat atau membangun sebuah masjid di kawasan Baron Bakur atau Baron Nganjuk, yang mana masjid itu diteruntukkan buat beribadah para pejalan di jalur Pantura ya, karena Masjid Ridho Ilahi berada di jalur Pantura. Seperti apa wisata religi kita, jalan-jalan kita di Masjid Muhammad Cengho dan Masjid Ridho Ilahi? Ikutin saya terus, tonton sampai habis, jangan di skip. Masjid Muhammad Cengho yang berada di Pandaan Pasuruan ini dibuka dan diresmikan oleh Bapak Presiden Gus Dur ya, atau Abdurrahman Wahid, yang mana waktu di peletakan batu pertama kala itu Gus Dur masih menjabat sebagai presiden, tapi di saat peresmian Gus Dur sudah tidak menjabat lagi sebagai Presiden Republik Indonesia ya kawan-kawan, yang mana Masjid Muhammad Cengho yang berada di Pandaan Pasuruan ini merupakan salah satu inisiasi dari warga Pandaan Pasuruan dan orang-orang Tionghoa. Beliau mendirikan masjid ini sebagai penghargaan ataupun untuk mengenang jasa dari Laksamana Cengho, yang mana Laksamana Cengho itu merupakan salah satu penyebar agama Islam dari kalangan Tionghoa kala itu ya kawan-kawan semua. Dan Masjid Muhammad Cengho dan Masjid Ridho Ilahi itu sama-sama megah ya kawan-kawan semua, dan kedua masjid antara Masjid Muhammad Cengho dan Masjid Ridho Ilahi yang berada di Pandaan Pasuruan, untuk Masjid Muhammad Cengho, dan di Bagor Nganjuk itu untuk Masjid Ridho Ilahi, itu sama-sama berada di tepi jalan Pantura ya. Jadi tempat ini selain menjadi tujuan wisata religi, juga menjadi tempat persinggahan para pengguna jalan raya di saat mudik ataupun perjalanan dari kota satu ke kota lain, dari provinsi satu ke provinsi lain, untuk melakukan istirahat dan beribadah ya. Dan yang sangat menarik buat saya, antara Masjid Muhammad Cengho dan Masjid Ridho Ilahi ini sama-sama menyediakan tempat istirahat atau bermalam secara gratis ya, dengan
catatan kita cukup melapor ke petugas dari kedua masjid itu tadi, serta ya kita menjaga kesopanan. Artinya ya namanya juga ini tempat beribadah, walaupun juga menjadi destinasi wisata religi, ya tentunya kita harus menjaga sikap. Dan ya otomatis ini tempat beristirahat, kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan, tidak bisa campur seperti layaknya di hotel ya, walaupun itu suami istri. Jadi ya keberadaan dari kedua masjid ini sangat-sangat membantu ya buat musafir, orang yang dalam perjalanan. Ya kan tidak semua pejalan yang melakukan perjalanan itu memiliki uang lebih untuk menyewa ataupun menginap di hotel ya kawan-kawan. Jadi ya buat kawan-kawan yang melintasi jalur Pandaan Pasuruan, yang mau menuju ke Probolinggo, Lumajang ataupun Kota Malang, yang via nontol otomatis yang lewat jalur Mojokerto tentunya akan melewati Masjid Muhammad Cengho. Dan jika ingin beristirahat, numpang bermalam pun di sini juga tidak ada masalah ya. Dan begitupun juga dengan Masjid Ridho Ilahi yang berada di Bagor Nganjuk ya. Dan di sini juga disediakan tempat untuk beristirahat atau bermalam. Tentunya peraturannya juga tidak jauh berbeda dengan Masjid Muhammad Cengho tadi ya, karena letaknya yang juga berdampingan atau berhadapan langsung dengan jalur Pantura. Jadi tempat ini bisa menjadi salah satu tempat rekomendasi untuk beristirahat bagi ya pengguna jalan yang memiliki uang saku pas-pasan, daripada untuk menyewa hotel ya mungkin bisa untuk pegangan ya, nama juga di dalam perjalanan. Di samping untuk tempat beribadah juga untuk tempat untuk beristirahat, serta tentunya kedua masjid ini buat saya itu benar-benar luar biasa ya, karena kedua masjid ini benar-benar menjadi salah satu objek wisata religi, walaupun dengan tanda kutip tidak mengurangi dari kegunaan masjid ini itu sendiri ya, yaitu untuk beribadah. Tapi keunikan serta gaya arsitekturnya tuh memang benar-benar mengundang para pengguna jalan untuk sekedar beristirahat, untuk beribadah dan melepas lelah penat karena di perjalanan ya. Dan banyak yang melakukan swafoto, membuat video dan lain sebagainya, tentunya dengan tidak mengurangi kesopanan. Walaupun sama-sama menjadi tujuan atau menjadi tempat destinasi wisata religi dan sama-sama tempat ibadah, antara Masjid Muhammad Cengho dan Masjid Ridho Ilahi itu memiliki dua keunikan masing-masing ya. Dan kalau untuk Masjid Ridho Ilahi ini seperti atau lebih ke gaya-gaya Timur Tengah ya, seperti masjid-masjid di Arab Saudi, penuh dengan pernak-pernik, ukiran-ukiran yang dibalut dengan warna emas yang menambah kemewahan serta keindahannya seperti yang nampak di layar kaca. Dan kalau untuk Masjid Muhammad Cengho itu lebih ke arsitektur Tiongkok ya, karena itu memang dibuat ataupun dibikin untuk mengenang dari Laksamana Cengho. Laksamana Cengho adalah dari kalangan Tionghoa, penyebar agama Islam kala itu ya. Dan untuk lebih lengkapnya mengenai sejarah dari Masjid Muhammad Cengho serta Masjid Ridho Ilahi, kawan-kawan bisa scroll video di blog channel saya, maka kawan-kawan akan mengetahui sejarah dari kedua masjid itu sendiri ya. Dan kelebihan dari Masjid Ridho Ilahi ini ya dari gaya arsitektur serta kemewahannya. Dan kalaupun di Masjid Muhammad Cengho juga tidak kalah
dari segi arsitekturnya, tapi yang membuat poin plusnya adalah Masjid Muhammad Cengho itu sebelahnya itu ada museum ya karena ya tahu sendiri Laksamana Cengho merupakan salah satu penyebar agama Islam dari kalangan Tionghoa kala itu, dan di samping itu di belakang dari pasar di belakang Masjid Muhammad Cengho itu ada pasar ya yang menjajakan berbagai macam busana muslim serta jajanan oleh-oleh yang bisa dijadikan buah tangan untuk para peziarah ataupun para wisatawan religi yang mampir ataupun singgah di Masjid Muhammad Cengho ya. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mensupport channel saya, yang sudah bergabung di video saya kali ini. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara tekan tombol like serta berkomentar ya kawan-kawan. Dan buat kawan-kawan sesama konten kreator, ayo kita saling mendukung, saling mensupport. Ingat, walaupun tema kita beda tapi tujuan kita sama. Oke, sampai di sini dulu vlog saya jalan-jalan religi saya di kedua Masjid Muhammad Cengho dan Masjid Ridho Ilahi. Ini adalah kunjungan yang kedua kalinya setelah 1 tahun yang lalu kurang lebih. Oke, sampai di sini dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. See you next video. Bye bye. Jadi vlog saya teman-teman ya di Masjid Muhammad Cengho. Sampai ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing